menjelaskan dulu Al-Hasri ini sebenarnya adalah wadah untuk merevitalisasikan kembali intelektual-intelektual Islam dalam tanda kutip. Kita lebih spesifik ke intelektualitas dalam Islam. Namun tidak menutup ruang diskusi untuk hal yang lebih luas dalam diskursus keagamaan. Dan perlu ditekankan kembali pada diskusi kita pada malam ini bukan mengerucut kepada diskursus teologis ya, lebih kepada fenomena keberagamaan, bagaimana kita menyikapinya. Nah, kemudian terkait dengan literasi, di sini saya sudah iseng-iseng tadi nulis beberapa pointer untuk mengarahkan, kita gali nih ilmu dari Bang Dika nih, mumpung sedang ada waktunya, karena ini momen-momen yang sangat berharga ya, kita bisa menggali ilmu dari Bang Dika. Nah, mungkin sebagai awal nih, sebenarnya literasi itu apa sih, Bang? Iya, oke oke. Ya, Mungkin kalau kita cari tahu di dalam yang paling dasar mungkin kita biasanya kan lihat di kamus ya. ya, Literasi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan khususnya dalam hmm, mengolah informasi maupun pengetahuan ya, mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan kecakapan hidup, kecakapan hidup. Jadi kalau di KBBI memang disebutkan sebagai kemampuan. Literasi itu adalah kemampuan ya, kemampuan. ability. Tapi di ruang belajar akil, aku belajar kalau literasi itu tidak dilihat sebagai kemampuan semata, gitu, tapi dilihat juga sebagai strategi. Strategi Ya. literasi itu sebagai strategi dilihat sebagai proses atau upaya untuk melakukan ibaratnya pembelajaran yang konstruktif, gitu, di mana literasi tidak tidak hanya di mana tidak hanya memberi dalam memberi pengetahuan itu, tapi juga kita menerima. Jadi ada feedback, ada hubungan hubungan timbal balik di dalam proses itu sih. Jadi literasi bisa kita pahami sebagai kemampuan, bisa juga kalau di dalam praktik yang saya lakukan literasi menjadi strategi. Strategi. Oh ya, lebih kepada dialogis ya, bukan hanya sebatas ability untuk bersosial misalnya, atau memproses sebuah informasi dari eh, hal yang bersifat masih raw materials, kemudian diproses di dalam kognisi, lalu diproses. Nah, menarik sekali ketika kita berbicara tentang literasi tadi adalah strategi. Nah, karena di sini kita berbicara tentang fenomena keberagamaan, kemudian dikaitkan dengan literasi. Sebelumnya itu menjadi pijakan utama kita, semacam untuk men-trigger ya. Jadi belakangan ini kita dituntut untuk menjadi orang yang literated. Mungkin istilah saya ini bisa dikomentarin nanti sama Bang Dika. Kita dituntut untuk menjadi orang yang literated, yang mampu mengolah informasi sedemikian rupa, sehingga informasi tersebut dapat sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan keberagamaan, di situ menjadi muncul problematika tersendiri ketika kita dituntut untuk memperluas horizon kita, memperluas bacaan kita, memperluas informasi-informasi, menggali informasi. Di situ akan terbentur dengan narasi-narasi politik, kemudian narasi-narasi historis. Terutama dua hal itu yang menjadi yang perlu kita perhatikan, karena mau tidak mau ketika berbicara dengan fenomena keberagamaan, di situ akan berkembang narasi teologis, narasi politis, dan narasi historis. Nah, di mana ketiga ini saling berkesinambungan di dalam pembentukan nalar teologis yang sudah saya berikan di caption poster diskusi ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara nalar teologis atau nalar keberagamaan itu, maka di sana akan ada otoritas pengetahuan yang mungkin bisa kita padankan istilah otoritas pengetahuan ini dengan otoritas keagamaan, di mana pengetahuan yang legitimate itu adalah pengetahuan yang dilegitimasi oleh otoritas keagamaan ini. Semisal
kita mungkin tidak akan terlalu radikal menyentuh ranah teologis ataupun ranah penafsiran kitab suci, melainkan bagaimana kita membaca realitas sosial keumatan dalam tanda kutip. Nah, di situ ketika misalnya suatu masyarakat yang hidup dengan iklim keagamaan yang sangat kental, dihadapkan dengan suatu fenomena sosial, suatu fenomena eh, kebudayaan tertentu yang dalam tanda kutip bertubrukan dengan narasi besar yang berkembang di sana, akan menimbulkan suatu eh, keberhati-hatian masyarakat untuk meliterasi dirinya, untuk membaca realitas, untuk mengembangkan horizon pengetahuannya. Nah, di situ mungkin tanggapan dari Bang Dika bagaimana ketika gembar-gembor literasi ini dikaitkan dengan bagaimana otoritas-otoritas pengetahuan di dalam kehidupan keberagamaan. Iya. Kalau menurutku ya, berpengetahuan agama dalam hal ini itu aku berusaha untuk tidak lepas dari din ini gitu, dari agama, mana agama tidak bisa dipisahkan kan dari semua aktivitas kita gitu, baik itu dalam bekerja, dalam belajar, dalam berbagai hal gitu, berbagai hal. Jadi secara langsung bisa kita sebut sebagai bisa kita sebut secara langsung proses kita berpengetahuan, proses kita dalam hal ini aku mungkin pakai istilah belajar ya, proses kita belajar itu tidak akan lepas dari agama gitu. Nah, cuman satu hal yang menurut menarik itu adalah tadi udah tak kirimkan ya. Aku coba. Oh ya. Ini ada materi. Seandainya bisa di-share ya, tapi nggak bisa di-share di sini. Iya, di sini nggak bisa gitu. Jadi aku berusaha lihat dulu. membuat model dari bagaimana bagaimana konstruksi dari berpengetahuan kita. Terus kalau kita kalau kita gunakan perspektif Islam dalam hal ini untuk melihat itu, ya itu sama gitu, itu sama. Dimana kalau kita berbicara literasi, hal yang pertama kali aku pahami gitu saat kita berbicara literasi itu adalah perintah pertama yang kita terima gitu sebagai Muslim ya. Iqra gitu. Iqra gitu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu gitu. Nah, dari situ itu kan Rasul pada waktu itu sampai menolak ya karena takut dan sebagainya gitu. Nah, kemudian diperintahkan lagi untuk membaca sampai 2 kali kan. Itu mungkin yang paham nanti ada di Al-Alaq ya 1-5. Nah, kemudian dari proses membaca dan baca lagi, dari situ akan membentuk sebuah pemahaman kita terhadap fenomena. Nah, setelah itu setelah kita melakukan membaca gitu, baru kita kemudian melakukan menera atau kalau di dalam Al-Alaq, masih di Al-Alaq itu kan setelah kita baca lagi, kemudian ditulis gitu. Ada kalam di situ gitu, yang mengajarkan manusia melalui pena pada waktu itu. Dari situ kita bisa coba memahami bahwa setelah kita membaca, setelah kita baca lagi gitu, kita perlu menulis. Kalau dalam ilmu yang saya pelajari kemarin, ilmu perpustakaan, kita perlu membuat pustaka dari apa yang kita pahami itu, menulis untuk kemudian bisa didiskusikan seperti ini gitu. Nah, dari sini kalau misalnya dikelompokkan gitu, proses kita membaca lagi itu masuk proses internalisasi kita ya, dimana di situ ada proses penghayatan untuk mendapatkan pemahaman atas apa yang kita baca. Mungkin membaca dalam hal ini tidak hanya membaca tulisan ya, tapi juga membaca fenomena, membaca apa yang kita lihat gitu, apa yang kita rasakan, itu juga bisa menjadi sebuah bahan untuk kita baca gitu. Dari itu penghayatan gitu. Nah, di situ makanya aku kelompokkan ada namanya literasi personal. Literasi personal artinya ya literasi itu untuk diri kita sendiri dulu nih.
literasi kita seperti untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah kemudian kita literat ya, tadi disinggung juga sama Odi, literat, kemudian baru kita mengajarkan, karena kan ilmu itu kan rezeki yang harus kita syukuri. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk mensyukuri ilmu itu adalah dia membagikannya dengan orang lain, gitu, meneruskannya. Barulah kemudian masuk dalam proses dakwah di sini. Saat kita menulis, kemudian tulisan itu kita berikan kepada mungkin di jaring kita atau teman-teman dekat kita, itu adalah salah satu bentuk dakwah. Kemudian biasanya kan ada, misalnya Odi ini ngirim tulisan ke aku, paling nggak dari caption misalnya, dari caption yang Oh iya, iya. ada Asri Institute ya, di situ kan aku membaca apa maksud dari misalnya obrolan kita malam ini, coba memahami oh Al-Kasri ini tujuannya itu seperti ini. Baru kemudian makanya nanya-nanya kan, diskusi lewat chat, apa nih sebenarnya yang dimaksudkan di situ. Nah ini Odi melakukan dakwah pada aku melakukan dakwah mengenai visi yang dibawa oleh Al-Kasri ini melalui kegiatan seperti itu. Nah itu aku menyebutnya sebagai literasi kelompok, karena kita ada individu-individu di dalamnya itu gitu. Nah kemudian setelah literasi kelompok ini baru kemudian ada proses siar ya, ada proses siar. Mungkin di situ kan aku tuliskan juga siar itu, kalau lagi-lagi aku pakai kamus bahasa Indonesia untuk apa ya, secara aksiologisnya kan kita bisa memahami itu dari sana ya. Yeah, Secara aksiologisnya siar itu kan meratakan kemana-mana, memberitahukan kepada umat. Nah, yang menurutku apa ya, yang sering membuat sekarang kan banyak sekali perdebatan ya, dikit misalnya ada yang ya paling nggak di YouTube atau di Instagram ini upload video tentang satu misalnya yang terkait dengan pemahaman keyakinan kita gitu ya. Ada perbedaan misalnya dari kelompok A, kelompok B menyampaikan hal yang berbeda, jadi perdebatan. Nah itu mungkin itu terjadi karena hal yang seharusnya itu dakwah dalam arti bukan apa ya, mungkin kalau misalnya kita sebut Instagram, sosial media ini adalah wadah syiar karena kan sangat terbuka, siapa saja bisa mengakses misalnya nih ilmu yang seharusnya itu bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, dalam arti dia punya fondasi nih untuk bisa memahami apa yang dilihat di YouTube, apa yang dilihat di Instagram gitu. Mungkin itu pesan yang dibawakan dalam konten itu bisa dapat. Tapi untuk orang yang nggak paham, langsung akan mengejat kan biasanya. Wah ini clear. Jadi kan seringnya kayak gitu nih. Sesat. Ya. Karena itu hal yang seharusnya mungkin masih didakwah. Makanya di dalam kalau diibaratkan seperti kolam atau mungkin laut ya gitu ya. Syiar itu kan di permukaannya. Dan masuk ke dalam, kita nyelam, itu di situ ada menurut saya itu proses dakwah di dalam ini. Dakwah itu tidak bisa di permukaan, karena dakwah itu perlu interaktif kan, pengajian di kampung-kampung kan ya itu dakwah. Ketika misalnya melakukan live IG seperti ini, terus juga live YouTube, itu menurut itu belum dakwah dalam arti itu masuknya ke siar. Karena apa namanya, karena proses interaksinya itu tidak intens, tidak dialogis ya, tidak ada feedback dari audiens. Ya betul, antara yang menyampaikan dengan yang mendengar itu tidak bisa interaktif. Ya itu masuknya mungkin ke siar. Nah seringkali siar itu yang kemudian yang beda-beda yang beda misalnya dari kelompok lain gitu ya, dan melihat itu tidak sesuai sama kelompoknya, ya akhirnya terjadilah proses ya yang sering kita lihat sekarang saling menjudge, judge gitu. Betul.
Nah, itu mungkin fenomena yang terjadi di kita ya, fenomena yang terjadi di kita, sampai kan ada istilah dia jamaah YouTube. Ada Ya, istilah jamaah jamaah YouTube, YouTube jamaah gitu. buku ya. Ya, jamaah sosmed. Ya, seperti itu gitu. Nah, Ya, ya itu keadaan-keadaan yang terbentuk dari situasi kita sekarang gitu. Nah, betul, ya itu betul. mungkin coba nanti digali aja. Aku masih Oh iya ya, masih siap, siap. bercerita Ya, tidak ya. terstruktur ini. Memang kalau kita lihat Ada sekarang kan eh, banyak bermunculan untuk menemukan suatu sumber pengetahuan itu sangat beragam kan, apalagi di era digital ini. Kita mendapatkan informasi, misalnya kita agak sedikit lari ke ranah binaritas atau ranah hukum misalnya kan, ranah syara. Jadi ketika orang ingin mencari apa hukumnya A, kemudian dia tinggal ya, searching di Google, dengan ya, secara instan muncul di sana. Nah, padahal yang didapati itu adalah satu hasil hasil yang sangat panjang ya, dari proses yang sangat sangat panjang. Dari misalnya menghukumi suatu perkara A, itu tuh yang ada di belakang itu untuk mencapai sebuah keputusan itu tuh sangat panjang. Diskusi para teolog, para agamawan kita. Nah, mm, mungkin yang menjadi permasalahannya ketika orang-orang ingin menggali sebuah informasi atau mendapatkan suatu pengetahuan tentang suatu hal, itu selesai pada kesimpulan yang sangat singkat itu. Dia tidak melihat atau tidak ingin mencari tahu ada proses apa yang dibalik itu, seperti itu. Kemudian eh, melihat eh, pluralitas misalnya kan, ketika kita berbicara tentang kehidupan umat beragama, di situ kita tidak hanya berkutat dengan apa yang kita yakini saja. Nah, pada apa yang kita yakini saja terdapat beragam interpretasi atas realitas ya, terutama kita tidak banyak berbicara tentang hukum di situ. Nah, kemudian ketika muncul nih di masyarakat menanggapi orang-orang yang sumber pengetahuannya itu hanya didasarkan pada sosial media dalam tanda kutip, itu dituduh oleh kelompok sebelah misalnya ya, yang rajin ke perpustakaan, baca buku setiap hari, baca buku sampai berusin-lusin, itu menjudge mereka sebagai orang yang non literated, jadi orang yang nggak literat. Nah, kemudian bagi orang-orang ini juga menanggapi, buat apa baca buku sampai tebel segini, toh juga di internet kita bisa sambil tidur-tidur dapetin hanya satu halaman selesai gitu kan. Nah, nah di situ mungkin eh, menjadi hal yang urgent ketika kita memaknai literasi itu sebagai sebuah strategi. Strategi mm, bisa saja strategi itu diarahkan kepada penafsiran realitas sosial, kemudian lebih diarahkan ke praksi sosial. Karena beragama ini kan menemukan aktusnya itu pada sosialitas itu sendiri. ya, Sebagaimana mungkin kalau kita ingat eh, turunnya agama ini adalah mengatasi persoalan manusia kan, menghapuskan dehumanisasi, kemudian menjadikan manusia semakin beradab, berakhlak. Nah, seperti itu. Tujuan profetik pun itu untuk memperadabkan manusia. Nah, seperti itu kan. ya, Nah, mungkin ini poin yang kedua. Terus kemudian eh, karena di tema diskusi kita ini kita akan sedikit mengarahkan diskusi kita kepada apa yang disebut dengan hegemoni pengetahuan ya. Ketika misalnya kita berbicara tentang narasi teologis tertentu misalnya yang berkembang di masyarakat, yang sudah cenderung mapan di masyarakat misalnya, contohnya dalam kategori hukum misalnya ya, kategori fikih misalnya, ini salah satu contoh yang saya contohkan. Di Indonesia ini misalnya mayoritas Syafi'iyah misalnya kan, mayoritas bermazhab Syafi'i. Kemudian ada suatu perkara tertentu yang masuk dan bukan dari mazhab Syafi'i, di situ langsung akan menimbulkan huru hara, huru hara pemikiran ya. Ya, jadi saling judge dan sebagainya. Padahal itu merupakan suatu hal yang sangat debatable, sangat perlu untuk kita bicarakan bersama. Nah, kemudian karena hegemoni pengetahuan yang sudah terlanjur mapan di Indonesia adalah seperti itu, kemudian kita arahkan kepada suatu proses literasi yang menuntut untuk adanya keterbukaan wawasan, keterbukaan pemikiran akan suatu hal. Mungkin kalau dalam bahasanya Gadamer itu perluasan horizon. Jadi manusia mm, ini itu
sebenarnya ujung-ujungnya itu bagaimana kita legowo melihat perbedaan tanpa mengikis prinsip kita. Nah, di sini kan ketika kita berbicara tentang keagamaan, kehidupan beragama, bagaimana kita mendialogkan, bagaimana kita mendialektikakan antara prinsip agama kita yang mendasar, yang memang kita pegang dalam-dalam, dengan hal yang bersifat dinamis, dengan hal yang bersifat dinamis misalnya. Nah, di situ. Nah, kalau mungkin kita ngomongin tentang hegemoni pengetahuan, apakah itu sebuah keniscayaan kalau menurut Bang Dika? Ketika agama misalnya di Romawi, di Italia itu yang hegemonial di sana adalah Katolik Roma. Bagaimana pengetahuan teologi di sana itu mulai dari teologi ansih atau teologi dalam konfigurasi agama yang inti dengan penafsiran atas teologi itu dimonopoli oleh suatu otoritas pengetahuan tertentu, yakni Vatikan itu sendiri. Kemudian misalnya di Indonesia kita punya MUI, walaupun mungkin belum terlalu menunjukkan taringnya dalam mengatasi persoalan umat. Kemudian di Arab Saudi ada dewan-dewan keagamaan tertentu, yang apalagi di Iran ya seperti itu. Nah, mungkin menurut Mas Dika, apakah hegemoni pengetahuan itu adalah suatu hal yang bersifat niscaya dan itu pasti, di mana ketika orang tadi mulai membaca di dalam literasi personal, di situ dia berusaha untuk mempertemukan hasil bacaannya dengan bacaan orang lain. Kan di sana di masyarakat kan banyak kepala-kepala kan, banyak yang menafsirkan realitas itu. Nah, bagaimana Bang Dika? Ya, wah ini lumayan nih, lumayan berpikir ya. Santai, santai, santai. Ya, eh, ya hegemoni seperti itu. Kalau kalau ini kan, kalau bisa dibilang ini kan adalah eh, suatu perwujudan dari apa yang dulu dijelaskan oleh Rasul ya. Mana setelah wafat itu nanti kan banyak sekali kelompok-kelompok yang mengaku, apa istilahnya kalau kita di sini kan 71 kalau tidak salah ya. Dan enggak hanya satu lurus lah yang ya. benar. Dan semuanya menganggap bahwa mereka masuk ke dalam kelompok yang satu ini. Seperti Nah, itu. ya itu. Nah, itu kan. Nah, itu ini ya, apa yang terjadi sekarang ya itu memang yang ramalkan ya, yang diramalkan oleh Rasul. Dan menurutku memang ya itu akan terjadi. Itu memang tidak bisa niscaya ya. tidak bisa saya dia akan terjadi, karena hal itulah yang nanti akan membuat satu kelompok yang lurus ini muncul. Perbedaan-perbedaan, terus juga ya yang seperti tadi yang dijelaskan oleh Audi itu yang justru akan membuat kelompok satu itu muncul, yang mereka tidak pernah mengaku bahwa mereka yang benar gitu, mereka yang lurus gitu. Mereka tidak akan pernah mengaku gitu. Nah, itu mungkin yang kalau kita lihat dari sisi positifnya, sisi positifnya itu adalah keadaan yang akhirnya membuat kita berpikir ya, membuat kita berpikir kalau berpengetahuan dalam konteks ini, misalnya pengetahuan tentang agama itu sangat laten sih, bisa aku bilang sangat laten, khususnya mengenai ketuhanan ya, khususnya mengenai ketuhanan. Kalau biasanya kan yang sering diperdebatkan itu hal-hal yang dicontohkan oleh misalnya Nabi, dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, tapi ke arah ibadah muamalah ya nyebutnya ya. Nah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Ya, mungkin kita tidak akan terlalu dalam ke ranah ritus seperti itu mungkin. Tapi yang itu sih yang menurutku tidak bisa dihindarkan ya, tidak bisa dihindarkan adanya kelompok-kelompok yang seperti itu, yang mereka mungkin ada, ini larinya ke asumsi gitu. Mungkin ada sesuatu yang mereka dapatkan yang membuat mereka terus bertahan untuk menegakkan apa yang menurut mereka benar. Mereka pasti benar ya. Ada hal itu, makanya terjadi seperti itu. Nah, lalu untuk kalau kita sudah berada dalam situasi seperti itu gitu,
uh, kita keluar, kita menyampaikan pendapat, kita salah, ya kan? Kita salah karena kita Diam akan juga dijudge salah. seperti Ya. tadi, juga salah gitu. Akhirnya mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana proses beragama kita itu pada ranah yang sangat laten itu, diri kita dan Hmm. kita gitu. Dan itu tidak perlu kita sebarkan, tidak perlu kita naikkan dia menjadi siar gitu. Cukup pada Hmm. dakwah lingkungan terdekat kita gitu. Lingkungan terdekat mungkin ya keluarga paling dekat, itu paling Ya. terdekat, teman gitu. Karena saat saat nanti kita naikkan dia menjadi siar, itu akan membuat gaduh gitu. Ya, Nah, membuat adanya buat gozul gaduh. fikr. Kalau dalam bahasa teman-teman pergerakan ada gozul fikr. Ya, Ada perang itu. pemikiran di sana. Ya. Dan Gitu. hmm, ya, karena Benar. tadi Bang Dika saya tertarik nih sebuah keniscayaan. Jadi di poin itu saya setuju sekali. Karena ketika di mana ada proses membaca realitas, di situ kita akan ibaratnya mengejar suatu titik yang bernama kebenaran. Karena pengetahuan itu selalu berkaitan dengan kebenaran. Mau itu kita tarik dalam konteks sekarang, misalnya kebenaran ilmiah bagi teman-teman yang di eksakta misalnya, membaca realitas itu sesuai dengan paradigmanya masing-masing. Karena manusia itu Ya, kan dibentuk juga dengan oleh pendidikannya kan. Mau tidak mau bagaimana iklim akademis terutama teman-teman yang sudah mengenyam pendidikan tinggi itu pasti dibentuk oleh kultur akademis di kampusnya masing-masing, terutama di keilmuan yang ia geluti di situ. Nah, kemudian ketika penafsiran atas realitas di samping penafsiran atas teks-teks keagamaan ini itu tadi dibawa ke dalam ranah syiar itu mungkin menjadi sebuah hal yang problematis karena akan berbenturan dengan justifikasi kebenaran dari kelompok lain dari di situ. Nah, kemudian keniscayaan itu perlu dong kita eh, pikirkan strategi untuk bagaimana mendialogkan perbedaan. Nah, kalau menurut saya sendiri, eh, mungkin di sini teman-teman yang hadir di sini ada dari teman-teman Visipol mungkin tidak tidak asing dengan sosok Habermas misalnya. Bagaimana deliberasi informasi itu memang menjadi hal yang tawaran yang menarik untuk menyelesaikan konflik. Karena apapun itu yang berbau konflik, termasuk konflik pemikiran juga ya dalam bahasa saya, ketika orang saling menjudge, kemudian dia mengatakan penafsiran kelompok lain atas problem tertentu itu adalah salah, di situ diperlukan satu duduk bersama lah, ya. berdialog, mendialogkan duduk perkara. Nah, mungkin itu apakah itu masuk dalam proses literasi atau menjadi suatu konsekuensi logis yang perlu ada ketika orang meliterasi diri, di situ dia akan berkaitan juga dengan dunia sosialnya kan. Kemudian bagaimana ketika kesalehan individual itu pun tidak cukup, diperlukan kesalehan sosial kalau katanya Gusmus kan, kesalehan spiritual itu pun tidak cukup gitu. Karena dalam skema yang dibuat oleh Dika itu sangat menarik ketika literasi individu itu tidak berdiri sendiri. Dia dibarengi oleh literasi kelompok kan di situ. Nah, yang kemudian menjadi persoalannya dan perlu diperhatikan bahwa bagaimana caranya menjembatani antara literasi individu dengan literasi kelompok itu. Nah, kemudian kalau di umat beragama nih, ketika misalnya kita andaikan ada suatu pesantren yang dia digerakkan oleh pengetahuan khas akan pesantren itu sendiri dengan moto ideologis tertentu, dengan otoritas pengetahuan tertentu yang dalam tanda kutip menghegemoni pesantren ini. Kemudian ada geliat literasi dalam pesantren. Berusaha untuk membaca literatur sebanyak mungkin, dia tertarik untuk membaca. Ketika dia melihat para masyaikhnya membicarakan suatu kelompok tertentu, di sana dia penasaran, apa benar nggak sih justifikasi kebenaran syekh saya ini, judgement syekh saya ini terhadap guru saya ini terhadap kelompok itu gitu, terhadap suatu perkara itu. Kemudian dia berusaha untuk membaca apa yang dijudge oleh gurunya ini. Semisal kelompok A dikatakan demikian.
Kemudian dia hasil pembacaannya itu pun misalnya masuk ke dalam taraf literasi individu. Di situ dia berhak dong untuk memegang suatu kebenaran penafsiran tertentu yang ia pegang ketika membaca buku tentang kelompok tertentu itu gitu. Nah, kemudian dari pesantren ini mengendus roman-roman itu lalu menghukumnya, misalnya kita andaikan, walaupun ini misalnya saya berangkat dari kisah nyata ya, dari teman saya sendiri ketika dia di pesantren A kemudian dia meliterasi dirinya sendiri dengan membaca literatur yang lebih luas, kemudian dianggap sesat oleh pesantrennya karena bertabrakan dengan otoritas pengetahuan yang berkembang di pesantren ini. Nah, di situ mungkin kalau dari Bang Dika, dari disiplin keilmuan yang digeluti sebelumnya, karena beliau ini adalah expert di bidang literasi, sebenarnya kalau kita berbicara tentang keumatan, umat beragama ya, sebenarnya literasi yang aman itu seperti apa sih? Saya penasaran. Jadi ketika kita mau baca ini, nanti takutnya jangankan mengikis prinsip ya, mungkin tidak representasi dari prinsip ke agama itu sendiri, tapi dari otoritas pengetahuan itu sendiri. Padahal yang dijudge ini misalnya sebuah hal yang bersifat khilafiyah misalnya di antara otoritas keagamaan. Namun dilegitimasi oleh otoritas pengetahuan ini sebagai satu hal yang legit, yang dibawa ke ranah oposisi biner, ranah bineritas. Jadi interpretasi yang lain itu salah, kita ini yang paling benar seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih pola literasi yang aman gitu untuk menjaga inti dari prinsip ini agar tidak goyah, tapi di sisi lain kita juga literated, jadi kita wawasannya menjadi makin luas gitu. Iya. Kalau kita bicara aman gitu, yang paling aman itu sebenarnya balik lagi ke perintah kita yang pertama, di mana kita diminta untuk bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, agar sebenarnya dari situ secara gamblang kita bisa memahami bahwa saat kita sadar, saat kita belajar dalam hal ini, entah itu membaca buku dan sebagainya, ada Tuhan yang dia mengetahui segalanya gitu, sehingga kita tidak mudah untuk menjudge bahwa apa yang diketahui oleh orang lain, apa yang dipahami oleh dia, oleh mereka gitu, itu salah, karena kita siapa ya. Jadi hal yang bukan Tuhan. Yang paling aman itu adalah saat kita berliterasi dan kita sadar akan apa yang mau kita pelajari itu. Contohnya banyak kok ulama yang mempelajari Injil gitu, banyak ulama yang mempelajari yang lain gitu. Apakah itu untuk diyakini? Enggak, itu untuk tahu sebenarnya di sana mereka bahas apa. Yang larinya kemudian balik literasi individunya, itu yang merekonstruksi bahkan memperkuat pemahaman atas apa yang sudah diyakini ini. Jadi semakin radikal lah ibarat. Semakin radikal kalau kita berbicara keyakinan, dia semakin yakin akan apa yang diyakini ini. Semakin radikal dia dalam keyakinan, semakin soleh. Betul. Bukan radikal teroris. Ya bukan radik ya. Dalam gitu ya. Nah, ini kan mengakar. Salah satu contoh kita gampang sekali termakan oleh isu ya. Ya, salah satunya isu tentang radikal dikira teroris gitu. Iya. Padahal itu ya, ini kita sedang radikal ria ini. Kita beradikal ria gitu. Ini bahaya ini sebenarnya. Bahaya ini sebenarnya kita. Bisa nanti ada yang nonton dan meruntuhkan hegemoni pengetahuan. Nah, karena kan ya ini poin selanjutnya menarik Bung Dika. Kita bilang Bung ini karena kalau bicara hegemoni pengetahuan itu kan harus kita berdiskusi ala-ala teman-teman pergerakan, anak-anak kiri. Jadi terutama kan ketika misalnya dulu kita flashback ke 98, itu geliat literasi itu sangat luar biasa ya. Diskusi-diskusi mahasiswa itu sungguh luar biasa, walaupun kita dulu masih kecil ya kalau tahun 98, tapi mungkin kita sedikit mendengar dari senior-senior kita kan, oh dulu itu diskusi itu ibarat kita bergerilya, diskusi itu dicari-cari sama tentara gitu kan. Nah, itu kan berkaitan dengan hegemoni pengetahuan, bahwa
ketika orang mendiskusikan A, dia ingin memperluas horizon pemahamannya melalui diskusi tertentu, di situ hadir otoritas pengetahuan, bukan hanya otoritas militer ya, karena dia juga kalau seperti Antonio Gramsci itu ada hegemoni budaya, ada hegemoni masyarakat juga kan di sana. Jadi bagaimana dulu Orde Baru itu menghegemoni tidak hanya melalui peluru-peluru, tidak hanya dengan melalui senjata-senjata, tapi bagaimana pengetahuan masyarakat itu kalau bisa diseragamkan. Misalnya tentang G30S gitu, diseragamkan. Nah, di situ kita udah masuk ke dalam hegemoni pengetahuan. Nah, kemudian ketika hegemoni pengetahuan ini mungkin itu di mana saja pasti ada. Karena ketika kita berbicara pengetahuan kolektif, di situ pasti akan ada hegemoni dari kelompok itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita lihat ketika postkolonialisme dulu atau masa kolonialisme, itu orang-orang Eropa datang ke Asia itu ingin dengan membawa misi humanisasi. Mereka ingin memperadabkan orang-orang Asia gitu kan. Mereka membawa sebuah narasi humanisme universal yang eurosentris padahal kan. Walaupun mereka menganggap itu universal, tapi sebetulnya sangat eurosentris. Jadi pemahaman tentang kemanusiaan itu ya pemahamannya orang Eropa. Ketika melihat orang Jawa, apalagi orang-orang Timur ya dalam tanda kutip, tanpa mengurangi hormat saya terhadap orang Timur, melihat orang-orang Papua itu, kok gini, ini barbar ini, tidak beradab, kita perlu memanusiakan mereka. Kemudian di sana represif dan sebagainya. Nah, ketika itu kita mungkin bisa sampai pada suatu kesepakatan intelektual tertentu, seperti misalnya yang dibawa oleh Clifford Geertz. Mungkin teman-teman sudah ramah dengan nama Clifford Geertz, ya, antropolog yang banyak meneliti tentang Jawa, tentang Islam di Indonesia, bahwa memang masyarakat itu memiliki logikanya tersendiri, pengetahuan itu legitimate di dalam masyarakat itu sendiri, dan tidak bisa kita menarik suatu moralitas tertentu atas dasar pengetahuan tertentu. Misalnya moralitas orang Padang itu jelek gitu misalnya kan, kalau dari sudut pandang orang Jawa, moralitas orang Papua itu barbar dari sudut pandang orang Bali atau orang Jawa Yogyakarta misalnya, atau gaya berbicara. Nah, di situ mungkin hegemoni ini memang dibutuhkan untuk pluralitas ragam pemahaman manusia, dan bagaimana caranya mungkin untuk membuat iklim yang harmonis di antara hegemoni pengetahuan itu gitu. Yang menjadi permasalahan, dan itu menjadi sebuah keniscayaan kalau menurut saya ya, saling caplok kebenaran itu dari hegemoni pengetahuan yang satu, kemudian dia memperluas, menginvasi teritori pengetahuan lainnya, kemudian di sana melahirkan sebuah justifikasi kebenaran di sana. Yang lain salah, yang ini paling benar, lah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, karena ini sudah 30 menit, hampir 30 menit berlangsung. Ini enggak terasa ini ya. Padahal Instagram ini cuma batasi 1 jam saja ini. Padahal pengennya 2 jam. Nah, ini mungkin tadi sudah memahami realitas agama, keberagaman sosial. Ini kita skip. Nah kemudian ini kalau kita sebut sebagai hegemoni pengetahuan ya, mungkin kalau 98 sudah lampau, sudah kita lewati. Sekarang juga kita banyak bertemu dengan bagaimana hegemoni pengetahuan, baik itu dari kalangan Islam populis misalnya. Saya menyebut 212 itu sebagai Islam populis, dan teman-teman dari pemerintahan. Kemudian berbenturan di ujung tombaknya itu ada para buzzer, ada pada buzzer misalnya kan. Dari kalangan A itu dia berusaha untuk mengkampanyekan pengetahuan A yang dilegitimasi oleh kekuasaan negara, kemudian dari sini mengcounter narasi besar itu. Nah, salah satu contohnya mungkin yang dimanfaatkan misalnya wacana kebangkitan komunisme. Kalau belakangan ini mungkin kita diramaikan dengan rencana perundang-undangan ya, HIP ya, bukan HIV tapi HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah di situ tuh kan itu pertarungan yang lumayan alot itu. Kita tidak bisa menganggapnya sebagai hal yang sepele, yang ecek-ecek, karena dua kelompok ini bukan pertarungan antara non-literated dan literated people.
Tetapi dua-duanya ini sebenarnya sangat literated menurut saya. Karena saya juga selama di Jogja sedikit sharing ya. Saya tuh orangnya suka sowan ke teman-teman. Bahkan saya sering duduk bersila mendiskusikan tentang khilafah dengan teman-teman HTI misalnya, dengan pemerintah. Nah, kesimpulan sementara saya, hipotesa terkini saya, bahwa mereka kurang ngopi bareng gitu. Nah, mungkin kalau dari kita lihat di berita di mainstream kan orang-orang yang menyuarakan khilafah dan sebagainya itu wah paling dia cuma dipanas-panasi oleh IG, oleh apa ustadz-ustadz karbitan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, mereka itu literated semua, mereka baca juga, mereka bacaan mereka bagus. Nah, ketika saya sowan ke teman-teman yang dari golongan hijau, Anda tahu sendiri misalnya kan, dari teman-teman itu wah menganggap bahwa kelompok ini tuh wah dia tidak literated banget, mereka tuh ahistoris, apolitis gitu kan, bahwa melihat khilafah ini apolitis, bahwa itu sebenarnya konstruksi politik gitu, itu sebenarnya konstruksi sejarah gitu. Nah itu mungkin kurang adanya ini ya, adanya duduk bersama. Nah mungkin kita tarik lebih luas lagi tentang hegemoni pengetahuan itu, rasanya mungkin diperlukan diimbangi dengan literasi yang luas dan kemudian diskusi bersama di dalam literasi kelompok itu mungkin ya Mas, diperlukan untuk kedepannya. Nah kalau Bang Dika ini Ya. mungkin di Malang pengalamannya gimana tentang pergulatan pemikiran di dunia kampus misalnya kan? Kalau di tempat saya itu wah lumayan seru juga. Jadi yang menempati posisi misalnya di BEM itu wah pasti dimonopoli oleh kelompok tertentu gitu. Dengan narasi politiknya yang khas gitu. Dengan literasi mereka yang kuat juga. Nah, nah, mungkin kita sudah selesai ya dengan persoalan-persoalan seperti itu. Kemudian, Iya. ya Kalau gimana ini ya, mungkin, ya, kalau pengalaman selama di Malang udah hampir 7 tahun ya di Malang ini. Eh, ya sama juga sih, pasti terjadi apa namanya, pasti terjadi proses-proses yang serupa yang terjadi di Jogja, yang saya alami juga gitu selama saya di ya, Malang. Misalnya waktu S1 kemarin, satu kelompok berkuasa penuh, utuh lah bisa dibilang, iya, 4 tahun gitu, 4 tahun lebih gitu, berkuasa penuh gitu atas hal itu. Dan apa namanya, dan seperti yang tadi kita bahas, hegemoni yang mereka bangun, wah luar biasa kuat juga sekali ya. gitu. Kalau tidak kuat bukan hegemoni namanya. Iya, ya itu uh, akhirnya mungkin ya itu bagian dari pembelajaran saya juga gitu. Setelah kemudian Oh ya. 4 tahun melihat situasi seperti itu dan sempat Hmm. terjun juga, sempat Wah, mengalami luar juga kan, biasa. mengalami waktu waktu di himpunan gitu ya, pernah di himpunan Iya, juga. pasti gini kan. Nah, ya, eh, akhirnya setelah selesai, ya aku dapat itu setelah ini sih, setelah di ruang belajar akil ya. Di ruang belajar akil di situ ada proses, itu yang diskusi yang tadi dijelaskan, itu ada Hmm. diskusi yang membuat kita melihat dari berbagai perspektif. Ternyata memang yang kita diskusikan, terjadinya perdebatan, terjadinya perbedaan pendapat di luar sana itu, ranah pengetahuan, ranah yang diperdebatkan itu ranah retorika, ternyata aksiologi Hmm. dan gitu. Ya. Sementara seringkali kita apa namanya, lepas pada ontologis maupun epistemologis dari apa yang kita bahas tersebut gitu. Nah, akhirnya kan seringkali Nah, siap. Ini Tuan Guru ini yang ngomentar. Siap. Ayo lanjut, Mas. ya, ya itu ya. Jadi sebenarnya yang diperdebatkan itu adalah retorika dan maupun apa namanya, maupun aksiologi atau retorikanya gitu. Itu memang ranahnya perdebatan gitu. Jadi itu harusnya tidak membuat kita pecah. Ya namanya Hmm. retorika itu adalah bagian yang memang bisa diungkapkan. Pastinya mungkin Iya. itu bagian dari siar yang dilakukan oleh kelompok. Nah, lagi-lagi memang yang jarang sekali kita lihat itu bagaimana duduk bersama yang dilakukan. Ya duduk bersama Kurang mungkin ngopi dia.
banyak sekali kan disiarkan, bahkan ada beberapa yang salah satu stasiun televisi itu yang menghadirkan para ibaratnya mungkin para yang orang-orang yang vokal dari masing-masing kelompok gitu. Mereka di sana nggak diskusi, mereka saling debat, dan itu ya bukan itu yang Nggak dimaksud dengan fruitful ya diskusinya, nggak ini ya. gitu. Masing-masing punya pandangan sendiri yang itu yang benar gitu menurut mereka gitu. Itu kan bukan diskusi akhirnya. Dan masyarakat akhirnya melihat itu karena disiarkan, karena disiarkan secara luas, siapa saja bisa mengakses. Mereka melihat itu, mereka melihat oh ada aktor, ada orang yang dari kelompok yang mereka ikuti saran, maka itu yang dianggap benar. Iya ya. Itu yang dianggap benar, itu yang ya bisa dibilang hegemoni ini akhirnya tidak bisa didekonstruksi ya. Wah, iya. Konstruksi gitu, karena seperti itu saat di ranah apa namanya di ranah literasi kelompoknya, literasi individunya lemah, literasi kelompoknya juga lemah. Akhirnya saat kena yang siar itu, akhirnya ya adalah gitu ibaratnya langsung pecah gitu. Ya, jadi sudah sistem masif dan terstruktur masif. Waduh. Iya. Jadi memang ya debat kusir lah ya semacam itu. Sayangnya debat kusir yang ya akhirnya saya makin kesini udah malas nonton gituan gitu. Nggak ada manfaatnya lah. Manfaat paling besar adalah kita sadar bahwa itu tidak ada manfaatnya gitu. Kita sadar bahwa itu. Gitu. Nah makanya tadi ini ada Bang Willy Ari ya. Itu juga kita tanggapi. Mungkin ntar kita tanggapi ya di 20 menit terakhir. Ya itu saya juga belajar banyak bersama beliau gitu. Beliau di ruang belajar aktif gitu. Ya itu adalah proses yang menurut saya proses diskusi yang memang jalan di situ. Kita tidak mensiarkan keluar gitu. Karena kita tahu saat kita mensiarkannya itu akan membuat perdebatan. Hanya ya kita bawa, kalau kita yakin itu ya kita bawa yang secara individu yakini ya, literasi personalnya itu gitu kita bawa, kemudian kita bawa ke jejaring terdekat kita gitu. Ya nggak luas, memang nggak luas, tapi ya tidak ada gangguan seperti ya tadi sesatkan dan sebagainya gitu. Tidak membuat kita berpikir balik untuk menyesatkan mereka, karena kesadaran atas apa yang kita ketahui sekarang itu ya bukan apa-apa di mata Allah gitu. Bukan apa-apa gitu. Balik lagi ke perintah pertama kita itu, bacalah dengan pertama ya kan, sadarlah. Itu sih. Nah, menarik sekali. Memang kapan-kapan pengen soan ke Akil ya namanya, lembaganya. Ya, Ruang Belajar Akil, bukan, tidak ada tambahan lagi ruang belajar Akil. Nah, ini ada poin-poin terakhir mungkin ini yang sebagai akhir dari diskusi kita, diskusi bincang-bincang asik ya Mas, tentang tantangan puritanisme dan progresivisme. Saya nggak pakai istilah puritanisme dan liberal ya, karena mungkin lebih nyaman aja gitu kalau pakai progresivisme. Ini juga karena kalau kita melihat realitas keberagamaan itu memang selain dari ini yang lebih substantif ya, bahwa ada geliat upaya memurnikan literasi umat beragama tentang agama tertentu gitu. Misalnya di dunia Islam misalnya. Jadi kita tahu sendiri ya sekarang mungkin banyak teman-teman yang kelompok-kelompok tertentu, teman-teman kita yang concern di bidang itu, membawa pergerakan untuk mempurifikasi nilai keagamaan gitu. Nah di situ otomatis akan memangkas bagian tertentu dari semangat literasi itu sendiri. Ketika literasi yang dimaksudkan itu adalah karya-karya dari ulama mereka saja misalnya kan, hanya itu yang boleh dibaca oleh kalangan awam dan sebagainya untuk sebagai sumber pengetahuan.
Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang literasi, mungkin teman-teman di Akil, di teman-temannya Bang Dika atau Bang Dika sendiri mungkin pernah kepikiran ketika kita ingin menggeliatkan literasi ini, di situ akan berhadapan dengan hal yang bersifat puritan dan progresif gitu. Nah, contohnya karena kita berbicara dalam konteks keberagamaan, mungkin di Indonesia sangat banyak sekali tokoh-tokoh yang didiskredit akibat dari hegemoni pengetahuan. Misalnya Cak Nur misalnya, demonize, diiblisisasi oleh teman-teman yang berhaluan puritan dan menganggapnya bahwa dia itu masuk ke ranah inti dari agama, core dari agama. Padahal itu masih dalam tataran semantik kalau katanya Kunto Wijoyo di dalam paradigma Islam atau di dalam di dalam Muslim tanpa masjid itu dia sering sekali menyebut bahwa perdebatan yang terjadi di umat Islam pada saat ini atau pada saat beliau masih hidup gitu di awal-awal tahun 2000-an nulis buku itu, bahwa itu hanya perdebatan semantik, perdebatan yang eh, belum sampai titik temu antara hegemoni pengetahuan antar kelompok itu. Karena kan perdebatan semantik kan ketika misalnya dalam itu bahasa yang sering dipakai sama teman-teman linguistik kan. Ketika bahasa Lombok itu bahasa Sak itu tidak hanya bisa dipahami secara konfigurasi gramatikal saja yang mungkin universal dalam pandangan teman-teman yang berpatokan pada strukturalis gitu. Bahwa setiap bahasa itu punya model tersendiri dan makna tersendiri di dalam kelompok-kelompok tertentu. Kembali lagi ke tesisnya Clifford Geertz yang saya sampaikan tadi, bahwa ya sebuah keniscayaan adanya hegemoni pengetahuan, akan tetapi ketika memperluasnya ke ranah syiar misalnya kan, di situ menjadi problematis. Di sana akan ada eh, perdebatan semantik di situ. Nah, kemudian perdebatan semantik itu kita pending dulu, kita tangguhkan dulu dia, kita taruh ke ruang dingin dulu, ruang pendingin gitu. Kemudian kita hidupkan kultur diskusi situ. Mungkin itu menjadi sebuah tawaran menarik kalau bagi saya. Nah, mungkin bagi Ya, Bang Dika kayak gimana? Mungkin ini di Akil saya yakin pasti pernah berpikiran seperti itu melihat adanya puritanisme dan progresivisme ini. ya, sepakat sih sama Modi gitu tadi. Eh, Mungkin yang tadi juga sempat kita bahas di awal gitu, yang hilang, yang seringkali hilang dalam proses kita berliterasi gitu, berpengetahuan itu adalah saat kita mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan dari syiar yang kita lihat, kita tidak membawanya ke dalam, kita tidak menyelaminya dalam proses diskusi. Jadi Mm-mm. dari proses syiar itu kita langsung menangkap, oh ini iya gitu. Kita langsung mengiyakan apa yang kita lihat itu. Sementara itu kan proses hasil dari proses yang panjang ya, hasil dari proses kalau bisa dibilang itu adalah sebuah sintesa ya, bisa dibilang sintesa dari hal-hal yang dipelajari sebelumnya. Nah, seringkali kita yang ya kita pakai kita aja ya, karena kita adalah takutnya nanti kira apa gitu. Jadi seringkali kita luput untuk membawa apa yang kita dapat di permukaan ini ke dalam, dalam arti kita mendiskusikannya. Kita turunkan, kita berliterasi secara kelompok, kita berliterasi secara kelompok. Gitu. Apakah memang hal yang kita lihat itu seperti ini maksudnya? Dari hasil diskusi itu kemudian kan kita bisa menyelami lagi secara lebih dalam literasi kita sebagai individu. Bisa kita selami dengan membaca lagi, baca buku dan sebagainya untuk memperkuat, untuk memvalidasi atau mungkin memverifikasi apa yang kita pahami. Bisa dilakukan dengan membaca keadaan, bisa dilakukan dengan membaca membaca keadaan, membaca fenomena, membaca apa yang memang terlihat di depan kita gitu. Kemudian tadi larinya apakah itu dapat memverifikasi apa yang kita pahami, kemudian apakah itu justru me, me, membuat kita berpikir lagi, benar nggak sih apa yang aku pahami.
akhirnya lari lagi kan ke literasi kelompok. Jadi itu tidak bisa, itu terjadi secara simultan. Artinya kita tidak bisa berdiam diri pun untuk berpengetahuan, itu nggak bisa. Kita butuh orang lain untuk menjustifikasi apa yang kita pahami itu, atau mungkin memverifikasi apa yang kita pahami itu. Uh, itu sih ya mungkin yang perlu diperbanyak, yang perlu kita perbanyak ini juga masih menjadi PR untuk saya gitu, bahwa pengetahuan itu dalam hal ini ilmu tidak hanya untuk kita selami sendiri, tapi juga dalam menyelami itu kita juga butuh orang lain untuk melihat apakah memang ilmu ini iya, ilmu ini sudah sesuai atau tidak gitu, seperti itu. Nah, ya itu sih ya, ya diskusi itu memang jarang sekali. Kalaupun ada itu memang apa namanya, kita